wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hai, nama saya Jihan Pratiwi yang kali ini akan membahas tentang rekonstruksi pemikiran perempuan di era 5.0. Dan kali ini Jihan tidak sendiri, Jihan bersama dengan pemateri kita yang bernama Kak Asrianto Rajab. Beliau ini merupakan founder dari Nudi. Oke teman-teman sekalian, kali ini kita akan membahas tentang rekonstruksi pemikiran perempuan yang akan kita mulai mungkin dari bagaimana sih Kak di awal perempuan sebelum Islam itu datang, kemudian sampai Islam itu datang dan memerdekakan perempuan. Nah, mungkin akan dibahas langsung oleh Kak Asrianto, kepadanya saya persilahkan. Ya baik, terima kasih atas waktu yang kemudian hari ini diberikan dalam mengkaji bagaimana sih peradaban perempuan ini sendiri. Siap. Kalau kita berbicara soal keperempuanan, maka dalam historiografi atau catatan historiografi itu hampir di peradaban besar itu tidak memperlihatkan bagaimana gerakan-gerakan perempuan. Saya sedikit mengangkat 3 peradaban besar yang ada di dunia. Yang pertama itu adalah peradaban Yunani. Jadi pada peradaban Yunani ini, perempuan yang memang notabene-nya mempunyai strata kelas atas. Jadi strata kelas atas ini perempuan itu hanya berada pada kerajaan-kerajaan ataupun berada pada satu tempat yang kemudian tempat ini dia tidak diperbolehkan untuk keluar, kira-kira seperti itu. Dia hanya berada di istana. Nah, sedangkan di perempuan yang berada di kelas bawah itu dia dijadikan komoditi. Jadi dia dijadikan komoditi untuk diperjualbelikan, kira-kira seperti itu. Diperjualbelikan kepada orang-orang yang kemudian menjadikan sebagai perempuan ini untuk pelampiasan daripada hawa nafsunya itu sendiri. Nah, selanjutnya selain daripada peradaban Yunani kuno, kita masuk di peradaban Romawi kuno. Mengkaji juga soal keperempuanan, hampir juga tidak terlihat bagaimana gerakan-gerakan keperempuanan itu. Karena saya juga mengangkat dua poin daripada kajian pada peradaban Romawi kuno. Jadi perempuan itu dianggap sebagai balita. Dia dianggap sebagai balita dan remaja. Kira-kira dia tidak diperbolehkan hidup secara mandiri karena dia selalu dipantau. Di poin kedua, dia ketika menikah, ini ketika dia menikah pun itu kekuasaan tunggal itu berada pada laki-laki. Jadi dia tidak diberikan hak dan kesempatannya untuk secara tidak langsung hidup dengan sesuai apa yang kemudian perempuan ini inginkan. Nah, masuk dalam peradaban Arab kuno atau kerap kita kenal dengan zaman kejahiliaan ya, kira-kira seperti itu. Ini juga sama dengan satu surah yang kemudian membahas terkait ini dalam Quran surah An-Nahl ayat 58 yang kemudian dia mempertegas di situ bahwa apabila dari seorang kalian itu dikaruniai seorang anak perempuan, maka murunglah wajahnya. Jadi kira-kira dia tidak terima dengan kehadiran perempuan, seseorang perempuan, karena ketika kehadirannya itu dia akan dikubur hidup-hidup ataupun dibesarkan dengan penuh kehinaan dan kenistaan. Jadi 2 poin ini, jika kau hidup ya kau akan dihina, ataupun kau hidup hina, ataupun kau berada pada kenistaan itu. Jadi ketika kita pikir berarti tidak ada manfaatnya, kira-kira seperti itu. Manfaat seorang perempuan hidup ini pada era sebelum Islam datang. Ketika Islam datang, Nabi Muhammad SAW memberikan dakwah-dakwah terkait dari bagaimana kita memanusiakan manusia dan bagaimana kita bisa memanusiakan perempuan. Maka termaktub dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13 bahwasanya hai kalian itu diciptakan perempuan dan laki-laki. Kira-kira seperti itu. Jadi Islam ini hadir untuk bagaimana dia bisa mengangkat derajat-derajat perempuan. Dia bisa meninggikan dan memberikan hak dan kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan, baik soal peribadatan ataupun hal-hal lain yang kemudian hari ini mungkin biasa kita baca ataupun biasa kita lihat dalam literatur yang ada. Kira-kira seperti itu dari penjelasan
pra-Islam dan kehadiran Islam. Dan saya sedikit spesifikkan dalam ruang kecil karena kita berada pada letak geografis di negara Indonesia. Saya sedikit mengkaji sedikit bahwa gerakan-gerakan perempuan yang ada di Indonesia itu banyak, termasuk kalau di gerakan nasional kita kenal dengan R.A. Kartini ataupun Nyai Walida sebagai tokoh penggerak. Di Sulawesi Selatan itu kita tidak luput daripada gerakan-gerakan perempuan yang kemudian mempunyai perspektif pandangan Islam. Siapa namanya? Adalah Opu Denri Saju, seorang perempuan dari Tanah Luwu yang kemudian memperjuangkan hak-hak perempuan dalam perspektif Islam. Nah, ini yang kemudian perlu untuk kita lihat, sehingga kacamata yang kemudian saya harapkan hari ini adalah bagaimana hasil pendiskusian ini bisa menjadi bahan diskusi dan bisa menjadi hal-hal yang kemudian akan menjadi pemantik untuk stigma-stigma yang kemudian memperburuk keadaan perempuan hari ini. Kira-kira seperti itu, Jihan. Oke, terima kasih Kak. Dan ini kalau yang tadi berbicara dengan Islam sebelum perempuan dalam pandangan Islam sebelum Islam itu datang, kemudian Islam kemudian yang memerdekakan perempuan itu sendiri. Kalau Jihan boleh tanya lagi nih Kak, bagaimana sih pandangan dari Kakak sendiri nih sebagai seorang laki-laki melihat perempuan, bagaimana kemudian kemerdekaan perempuan sendiri itu Kak menurut pandangannya Kak Anto? Iya, terima kasih. Ini menarik sebenarnya ketika kita membahas terkait daripada gerakan-gerakan keperempuanan. Apalagi dengan statement bahwasanya bagaimana sih perempuan yang merdeka itu ya, kira-kira seperti itu. Saya sebenarnya juga hari ini masih berpikir seperti itu. Sebenarnya apa yang salah? Apakah gerakan-gerakan patriarki sehingga hadir gerakan-gerakan feminis? Tapi saya melihat dari sudut pandang kecil hari ini bahwa yang menjadi pertanyaan, perempuan maukah tidak untuk mengambil peran hari ini? Jangan sampai kita gaungkan gerakan feminisme, tapi sebenarnya kita tidak mau bertarung. Maksudnya pertarungan itu adalah pertarungan dialektika pemikiran, kira-kira seperti itu. Karena saya melihat satu stigma hari ini yang terbangun, mohon maaf, bahwa kita mencoba untuk membedakan laki-laki dan perempuan. Ketika laki-lakinya itu berada pada satu keluarga yang mungkin dia laki-laki yang balik jam 12 atau jam 11, dan perempuan yang kemudian balik jam 12 jam 11, itu tidak dibiarkan. Karena kenapa? Karena kita terlalu menganggap bahwa ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Padahal kita sama-sama mempunyai marwah, Pak. Perempuan juga mempunyai marwah. Kita juga laki-laki juga mempunyai marwah, dalam artian kita mempunyai juga harga diri. Tapi kenapa hari ini dikonstruk seperti itu sehingga banyak daripada perempuan yang kemudian mencoba untuk memakai stigma itu. Di sisi lain, kawan-kawan kita yang kemudian berada di pelosok desa itu memang dikekang, dia ditekan dengan konstruk-konstruk sosial yang ada. Setelah SMP ataupun setelah SD dia dipaksa untuk menikah, karena dia menganggap bahwa ketika kau dinikahkan maka selesailah persoalan perkara masalah itu. Jadi ketika dia dinikahkan maka selesai perkara itu. Itu yang kemudian harusnya kita hari ini itu pikirkan, bagaimana tradisi-tradisi yang kemudian menjamur di masyarakat itu yang kita anggap hari ini bertentangan dengan konsep-konsep keperempuanan, maka itu yang kemudian perlahan untuk diretas. Satu juga yang kemudian saya sampaikan bahwa pandangan saya hari ini terkait daripada kemerdekaan perempuan itu dilemahkan dengan hadirnya instansi yang kemudian memberikan ruang khusus. Maksudnya ada pengkultusan tersendiri bagi seorang perempuan. Saya pikir itu tidak perlu. Kenapa harus ada pengkultusan seorang perempuan? Maksudnya ketika contoh ada satu instansi yang kemudian ingin merekrut perempuan, lalu diberikanlah kota perempuan harus 2, 3 dan lain sebagainya, laki-laki ini dan lain sebagainya. Nah ini yang kemudian saya pikir itu adalah bagian daripada melemahkan perempuan. Karena kita tidak memberikan ruang untuk berkontribusi secara pemikiran. Karena dia diberikan kota, berarti sudah jelas bahwasanya kota perempuan ini akan dipilih 2-3 orang. Kira-kira seperti itu. Itu yang kemudian hari ini kita perlu perlu untuk kita muhasabah pemikiran, kira-kira seperti itu. Dan selain itu, saya perlu sampaikan kawan-kawan sekalian bahwa berbicara terkait daripada
memerdekakan perempuan itu saya pikir sangatlah berat kira-kira, karena kita masih berpikir dalam hal-hal dasar. Hal-hal dasarnya itu ketika apa ya, laki-laki yang kemudian berteman dengan perempuan lalu disuruh angkat gaun dan lain sebagainya, bukan itu yang kemudian ingin dikonstruk oleh feminisme. Bukan persoalan daripada pasang gas ataupun pasang gaun, bukan itu. Persoalan yang kemudian hari ini dikonstruk oleh gerakan feminisme adalah gerakan kesempatanmu untuk bisa memimpin, jadi leader, bisa memberikan kontribusi saran. Itu yang kemudian diinginkan. Karena dulu kawan, bukan persoalan pemakaian gas dan pengangkatan galon itu, tapi bagaimana kau memang dikekang dan didiskriminasi soal pemikiran dan soal gerakan-gerakan yang kemudian kau bangun. Itu yang kemudian perlu untuk kita hari ini analisis kembali bagaimana sebenarnya itu gerakan-gerakan feminis. Dan saya pikir hari ini itu yang perlu untuk kita kajian. Oke Kak, mungkin sedikit lagi terkait daripada, karena tema kita ini membahas tentang bagaimana merekonstruksi pemikiran perempuan di 5.0, yang dimana kita sudah hari ini berkecimpung dalam dunia mungkin digital. Bagaimana sebetulnya kita melihat atau memandang peran perempuan di era seperti ini, bagaimana pemikiran yang harus dibentuk oleh seorang perempuan ini dalam memaknai ini era 5.0. Jangan sampai kita hanya terlena dengan 5.0, tapi kita tidak tahu fungsi dan peran kita di era ini seperti apa. Mungkin bisa Kak dijelaskan. Makanya saya katakan bahwa berbicara peran perempuan hari ini itu sangatlah berat. Maksudnya dalam era disrupsi ini. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena bil khusus kita sendiri di Sulawesi Selatan masih banyak daerah-daerah yang kemudian secara tidak langsung menghadirkan perspektif pandangan bahwa ketika kau perempuan itu dilarang untuk berproses berpendidikan yang lebih tinggi, karena itu adalah salah satu yang kemudian akan melanggar adatnya orang. Itu yang pertama. Jadi kita memang dikekang oleh satu tradisi. Makanya yang kedua, yang kemudian saya sampaikan bahwa ketika memang perempuan hari ini ingin keluar daripada stigma itu, maka kita harus menerima konsekuensi yang kemudian kita dapatkan. Konsekuensi daripada kita melabrak yang kemudian apa yang menjadi stigma kita atau stigma lingkungan kita. Terus hari ini ketika memang kita benar-benar ingin menjadi perempuan yang merdeka, yang pertama yang saya sampaikan adalah kita mau tidak mengambil peran itu. Kita mau tidak untuk mengkonstruk pemikiran kita. Karena hari ini tentu kita masih masih dilema juga persoalan gerakan perempuan tentu merespon 5.0 ini harus menjadi perempuan-perempuan yang berkemajuan. Perempuan-perempuan yang berkemajuan seperti apa tentu tidak mengatakan bahwasanya perempuan 5.0 itu meninggalkan dapur. Bukan, tapi bagaimana 5.0 itu bisa kita berikan kontribusi-kontribusi pemikiran terkait daripada gagasan-gagasan keperempuanan, bagaimana narasi-narasi perempuan merespon problematika sosial. Itu yang kemudian perlu untuk kita hari ini, terlepas daripada satu hal yang kemudian menjadi atau termaktub dalam keyakinan kita sebagai umat Islam, kira-kira seperti itu. Kan banyak hari ini perempuan dalam konsen untuk membahas daripada memerdekakan perempuan, tapi di ranah-ranah sosial, di ranah-ranah keluarga, dia tidak memperlihatkan bahwasanya dia mampu untuk menjadi orang-orang yang ayo saya tampil, ayo saya yang kemudian ini. Tidak, tapi kita masih tidak enakan. Jadi perempuan itu hadir dengan ketidakenakannya. Ketika ada laki-laki ya laki-laki saja. Tidak, maksud saya begini, kita tidak bersaing. Maksudnya bersaing secara ayo saya perlihatkan saya laki-laki loh, saya bisa. Ayo saya perempuan loh, saya bisa. Bukan itu, tapi bagaimana kita bisa bersama-sama untuk bersinergi dalam mengawal problematika sosial. Di sisi lain yang mungkin ya banyak juga yang perempuan yang hari ini mengkaji soal pasangan ya kira-kira dia mengkaji soal pasangannya, bahwasanya saya menginginkan sosok yang baik. Itu kalau saya satu hal yang kemudian perlu untuk diperbaiki. Bukan menunggu orang yang baik, tapi saya pikir kau dulu yang harus baik untuk menunggu orang-orang yang kemudian nanti akan baik ataupun tidak.
Ketika kau dapat orang yang tidak baik, minimal kau sudah menjadi orang baik dulu. Kira-kira seperti itu. Nah, di sisi lain saya pikir banyak ya Jihan, kalau kita bicara bagaimana peran-peran perempuan, perempuan di keluarga, peran perempuan di masyarakat secara sosial, bagaimana pengimplementasian daripada pemikiran-pemikiran hari ini dengan keintelektualan perempuan. Kan banyak hari ini pemimpin-pemimpin yang kemudian memang notabene-nya dari para perempuan. Saya pikir hari ini ya perlulah untuk kita mengambil sama-sama peran. Tapi pendapat saya ini pendapat pribadi saya ya, karena setiap manusia ataupun laki-laki itu berbeda perspektif pandangannya. Hari ini mungkin saya memandang bahwa selain daripada melahirkan, menyusui, itu hak kita sama, mengasuh itu hak kita sama, kira-kira seperti itu. Jadi ya ayolah kita berbarengan untuk merespon daripada ketimpangan terkait daripada keperempuanan ini. Kira-kira seperti itu Kak Jihan. Oke, baik Kak, terima kasih. Jadi sudah sangat jelas ya apa yang tadi disampaikan oleh Kak Srianto ini terkait bagaimana sih sebetulnya perempuan di zaman sebelum perempuan itu dikatakan merdeka, atau bagaimana sih perempuan pada saat itu sebelum Islam itu datang, bagaimana kehinaan seorang perempuan, bahkan perempuan dikatakan setengah iblis dan setengah manusia sebelum Islam itu datang. Dan perempuan, mohon maaf ini Kak, pada saat mungkin sedikit perempuan pada saat Islam sebelum datang, ketika perempuan itu mengalami menstruasi, itu akan diasingkan pada suatu tempat, karena dikatakan bahwasanya ketika dia memandang ataupun berpijak pada sebuah tempat itu, maka tempat itu akan menjadi tempat yang kemudian terkutuk seperti itu. Saking hinanya seorang perempuan sebelum Islam ini datang, sehingga sangat perlu fahami bersama bahwasanya hari ini perempuan sudah merdeka, walaupun tidak sepenuhnya yang merdeka itu sendiri seperti itu, tapi di mana perempuan hari ini sudah sangat jauh lebih terperhatikan seperti itu. Sehingga bagaimana sekarang kita sebagai seorang perempuan harus bisa melihat peluang-peluang yang harus kita ambil bersama, dan itu bukan sebagai persaingan dengan laki-laki, tetapi bagaimana kita bergandengan untuk bagaimana menjadi sebaik-baiknya manusia. Dan mungkin kalau untuk dikatakan tadi sebagai seorang pemimpin dan lain sebagainya, mungkin sangat jelas dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30 misal, yang membahas tentang bagaimana kesetaraan antara seorang perempuan dan laki-laki dalam memimpin, kan itu sudah sangat jelas. Sehingga hari ini kami mengadakan talk show ini, bagaimana kita bisa merespon bagaimana sebetulnya apa yang harus dilakukan perempuan hari ini, seperti itu Kak. Mungkin itu saja Kak yang bincang-bincang kita pada pagi hari ini. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya ke tempat kami ini, membahas tentang bagaimana perempuan dan bagaimana agenda aksi yang akan dilakukan seorang perempuan dalam merespon era 5.0 ini Kak. Oke Kak, mungkin itu saja untuk pembahasan kita. Mungkin kita bisa akan lakukan di tempat lain atau di sesi-sesi lain. Dan teman-teman, itulah tadi pembahasan kita mengenai rekonstruksi pemikiran perempuan di era 5.0. Saya Jihan Pratiwi sebagai moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.